么？你多次暗算我族天骄，今日向你讨个公道！ Pertempuran besar yang kita tunggu akan segera tiba. Ini adalah pertempuran yang akan membuat klan Celestial menanggung kerugian dan rasa malu terbesarnya. Langsung aja, kita mulai spoilernya. Sebelumnya Yulun, salah satu dari jenius klan Celestial menantang Si Hao. Namun hasilnya, Yulun dikalahkan dengan mudah tanpa ada ketegangan. Jenius klan Celestial mulai berjatuhan. Hal ini memaksa sang jenius nomor 1 klan Celestial ikut bertindak. Berita tentang pertempuran ini tersebar ke segala penjuru, banyak yang datang hanya untuk mengamati pertempuran. Ini adalah pertarungan pertama Youyu setelah bergabung dengan Batu Surga. Orang-orang datang ingin melihat seberapa kuat Youyu. Youyu adalah jenius nomor 1 klan Celestial dan mungkin akan berpartisipasi di kompetisi 3000 provinsi. Jadi orang-orang ini datang untuk mengamati dan mencari celah untuk menghadapi Youyu nanti. Namun, mereka tidak tahu kalau lawan Youyu adalah Huang. Youyu dan Si Hao sudah saling berhadapan. Youyu memulai serangan dengan teknik berharga. Dalam bentrokan awal, beberapa serangan ganas Youyu selalu ditahan Si Hao. Serangan Youyu mungkin menakutkan bagi orang biasa, tapi bagi Si Hao itu bisa dihalau dengan mudah. Ketika serangan-serangan itu tidak mempan, Youyu mengubah gaya bertarungnya. Youyu lalu menggunakan teknik tinju yang kuat. Ketika serangan tinju ini bentrok dengan Si Hao, yang terluka adalah Youyu sendiri. Youyu memang terluka, namun teknik Youyu juga mengenai Si Hao. Untung saja Si Hao memiliki cara untuk menatasi serangan itu. Pertarungan berlanjut kembali. Pertukaran serangan dari berbagai jenis teknik terjadi secara terus-menerus tanpa ada jeda sedikit pun. Kemampuan Kaisar Petir dan Auman Surgawi dari klan Celestial juga tidak lepas. Youyu tidak menahan kekuatannya, teknik berharga klan Celestial diaktifkan. Seni surga terkuat di klan Celestial. Dengan teknik ini, Youyu menghilang menyatu dengan kegelapan memblokir indera Si Hao. Serangan Youyu bisa datang dari mana saja tanpa bisa Si Hao prediksi. Sejak pertarungan, ini adalah teknik yang paling sulit dihadapi Si Hao. Setelah menerima banyak serangan Youyu, Si Hao mulai memahami teknik yang digunakan lawan. Youyu tidak menghilang, melainkan menghasilkan ilusi. Youyu hanya memanipulasi ruang dan menjebak Si Hao seperti di dalam sangkar. Untuk keluar dari sangkar, Si Hao harus menerobosnya. Hanya teknik reinkarnasi yang mampu melakukan itu. Santar ruang yang diciptakan Youyu mulai pecah, namun di dalam sangkar ini Youyu adalah sang pengendali. Si Hao tidak terjebak dengan serangan yang sama. Domain Si Hao keluar dan menghalangi kendali Youyu. Ketika domain terlihat, Youyu segera mengetahui kalau senior besar dan Huang adalah orang yang sama. Karena ini di dalam ruang yang gelap, Si Hao tidak takut ketahuan oleh orang lain. Maka dari itu kali ini Si Hao menggunakan teknik Kunfeng yang sudah lama terpendam. Sejak naik ke alam atas, Si Hao tidak pernah menggunakan teknik Kunfeng sampai pada puncaknya. Kali ini, Youyu akan merasakan apa itu teknik Kunfeng yang legendaris. Di bawah serangan Kunfeng yang menakutkan, ruang yang diciptakan Youyu pecah. Adapun Youyu, ia terhempas dengan seluruh tubuh berlumuran darah. Ketika semua orang melihat adegan ini, terutama klan Celestial, mereka menanggung penghinaan yang sangat besar, namun saat ini mereka tidak memperdulikan itu dan ingin menghabisi Si Hao, ancaman yang sesungguhnya. Murid-murid klan Celestial mengambil tindakan, bahkan tetua klan menyuruh Yunsi ikut serta. Yunsi adalah bagian dari klan Celestial, jadi ia tidak bisa menolak perintah tetua. Namun ketika Yunsi ingin bergerak, Youyu memberitahu kebenaran tentang identitas Si Hao kepada anggota klan Celestial. Youyu menolak mendapat bantuan dan ingin melanjutkan pertarungannya dengan Si Hao. Youyu ingin melanjutkan pertarungan karena ia masih menyimpan kartu andalan. Harapan terakhir Youyu ialah batu mandat surga. Batu mandat surga yang ada di tubuh Youyu menyala. Luka-luka yang diderita Youyu sebelumnya disembuhkan. Ini seperti Youyu telah kembali seperti sebelum ia bertarung. Juga sepasang sayap dan tanduk muncul mengikuti transformasi Youyu. Transformasi Youyu tidak membuat Si Hao takut. Si Hao masih maju dan bertarung tanpa tertekan. Youyu mengulang kembali tekniknya. Kali ini dengan dukungan batu mandat surga, sangkar gelap Youyu menjadi lebih kuat. Namun tetap saja Si Hao bisa melawan Youyu di wilayah Youyu sendiri. Si Hao dan Youyu sama-sama mengenakan armor dan sayap mereka sendiri. Setelah pertempuran yang panjang, sayap Kunfeng Si Hao lah yang paling kuat. Armor dan sayap surga Youyu diretas.
Untuk kedua kalinya Youyu dihajar hingga berlumuran darah. Kali ini Si Hao tidak memberi kesempatan Youyu pergi. Dengan sebuah pedang petir, Si Hao menebas Youyu dan merampas batu mandat surga dari tubuh Youyu. Youyu tidak berdaya lagi, ia jatuh dan mengucapkan nama Huang. Identitas Huang akhirnya terbongkar di hadapan semua orang. Si Hao menjadi titik fokus perhatian. Di tengah perhatian orang-orang, Si Hao memegang batu mandat surga di tangannya. Si Hao berkata kalau jenius klan Celestial terlalu lemah, mereka tidak pantas untuk jadi klan kaisar. Penghinaan Si Hao menambah luka bagi orang-orang klan Celestial. Para tetua lalu menyuruh Yunzi mengambil tindakan untuk menghabisi Si Hao. Yunzi tidak melawan perintah para tetua, ia maju sampai tiba di depan Si Hao. Yunzi kemudian menyalakan artefak surgawi miliknya dan menyerang. Serangan Yunzi tidak tertuju pada Si Hao, melainkan menghancurkan ruang. Dengan itu Yunzi meminta maaf atas diri dan klannya, kemudian memberikan artefak surgawi yang ada di tangannya kepada Si Hao. Yunzi menyuruh Si Hao lari menggunakan celah ruang itu. Alasan Yunzi menyuruh Si Hao lari karena Yunzi takut kalau dewa surgawi dari klannya datang untuk menghabisi Si Hao. Si Hao mengerti niat baik Yunzi, tapi bagi dirinya, ia tidak akan melarikan diri lagi. Karena Yunzi tidak menyerang, para kultivator ranah Divine Flame dan True God lah yang menyerang. Namun, yang hancur bukanlah Si Hao melainkan mereka sendiri. Ini menjadi tontonan banyak orang. Orang-orang hanya tahu kekuatan Si Hao dari cerita dan rumor. Kali ini mereka melihat sendiri bagaimana Si Hao membantai kultivator yang dua ranah lebih tinggi di atas. Tidak tahan menanggung malu lagi, Heavenly Deity klan Celestial akhirnya yang bertindak. 3 ranah di atas Si Hao ingin maju, tapi tidak bisa. Sebelum dewa ini bisa bertindak, ia sudah dihancurkan oleh Qi Daolin. Di bawah pelindungan Qi Daolin, bahkan Master Sekte klan Celestial tidak berani bertindak menyerang Si Hao secara langsung. Jika hanya murid di bawah ranah True God, Qi Daolin akan membiarkan Si Hao mengurus dirinya sendiri. Tapi jika sudah Heavenly Deity ke atas, orang itu akan menghadapi Qi Daolin. Nah, di sini aja guys spoiler episode 148. Mungkin karena ini episode spesial, ceritanya akan ada tambahan untuk membuat pertarungan yang lebih menarik. Hanya inti cerita yang sama. 今日向你讨个公道！你就这点本事，还敢在此颠倒黑白？ Nah ini saja dulu guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.